Ali Rahmatullah atau yang dikenal dengan Sunan Ampel adalah seorang wali yang menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Ia lahir pada tahun 1401 di daerah Champa, Vietnam. Sunan Ampel adalah putra dari Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi dengan Dewi Chandrawulan. Sunan Ampel juga merupakan keponakan Dyah Dwarawati, istri Brek Kertabumi Raja Majapahit. Sunan Ampel diperkirakan datang ke Pulau Jawa pada tahun 1443 Masehi. Tujuan kedatangannya untuk menemui bibinya, Dyah Dwarawati. Dyah Dwarawati adalah seorang putri Champa yang menikah dengan Raja Majapahit yang bergelar Bre Kertabumi. Sunan Ampel yang makamnya terletak di Kampung Ampel, Kota Surabaya adalah anggota Dewan Wali Songo tertua yang memiliki peranan besar dalam pengembangan dakwah Islam di Jawa dan tempat lain di Nusantara. Dalam historiografi lokal dituturkan bahwa Raden Rahmat datang ke Jawa bersama saudara tuanya yang bernama Ali Musadda atau Ali Murtado dan saudara sepupunya yang bernama Raden Burereh atau Abu Hurairah. Menurut Lembaga Riset Islam Pesantren Luhur Sunan Giri Malang dalam Sejarah dan Dakwah Islamiyah, Sunan Giri tahun 1975, Imam Rahmatullah bersama ayahnya datang ke Jawa dengan tujuan dakwah Islamiyah, disertai saudaranya yang bernama Ali Murtado dan kawannya bernama Abu Hurairah putra Raja Champa. Mereka mendarat di Tuban. Setelah tinggal di Tuban beberapa lama sampai ayahandanya wafat, Imam Rahmatullah berangkat ke Majapahit menemui bibinya yang dikawin Raja Majapahit yang masih beragama Buddha. Sementara itu, menurut Jajadiningrat dalam Sejarah Banten tahun 1983, dikisahkan bahwa Raden Rahmat ketika dewasa mendengar tentang peperangan di Jawa. Dengan 3 orang pandhita muda atau ulama muda lainnya, Burereh, Syekh Salim, dan saudaranya yang tak disebut namanya, Raden Rahmat berangkat ke Jawa. Setelah ke-4 orang tadi berangkat ke Jawa, Champa diruntuhkan oleh seorang kafir dari Sanggora. Kedatangan Sunan Ampel ke Majapahit diperkirakan terjadi awal dasawarsa ke-4 abad ke-15, yakni saat Arya Damar sudah menjadi Adipati Palembang, sebagaimana riwayat yang menyatakan bahwa sebelum ke Jawa, Raden Rahmat telah singgah ke Palembang. Menurut Thomas W. Arnold, dalam The Preaching of Islam tahun 1977, Raden Rahmat sewaktu di Palembang menjadi tamu Arya Damar selama 2 bulan, dan dia berusaha memperkenalkan Islam kepada Raja Muda Palembang itu. Menurut cerita setempat, setelah memeluk Islam, Arya Damar memakai nama Aryo Abdillah. Keterangan dari Hikayat Hasanuddin yang dikupas oleh J. Edel tahun 1938 menjelaskan bahwa pada waktu kerajaan Champa ditaklukkan oleh Raja Kochi, Raden Rahmat sudah bermukim di Jawa. Itu berarti Raden Rahmat ketika datang ke Jawa sebelum tahun 1946 Masehi, yakni pada tahun jatuhnya Champa akibat serbuan Vietnam. Hal itu sejalan dengan sumber dari Serat Walisana yang menyatakan bahwa Prabu Brawijaya, Raja Majapahit mencegah Raden Rahmat kembali ke Champa karena Champa sudah rusak akibat kalah perang dengan kerajaan Kochi. Penempatan Raden Rahmat di Surabaya dan saudaranya di Gresik tampaknya memiliki kaitan erat dengan suasana politik di Champa, sehingga 2 bersaudara tersebut ditempatkan di Surabaya dan Gresik dan dinikahkan dengan perempuan setempat. Babat Ngampel Denta menuturkan bahwa pengangkatan resmi Raden Rahmat sebagai imam di Surabaya dengan gelar Sunan dan kedudukan wali di Ngampel Denta dilakukan oleh Raja Majapahit. Dengan demikian, Raden Rahmat lebih dikenal dengan sebutan Sunan Ngampel. Menurut Lembaga Riset Islam Pesantren Luhur Sunan Giri Malang 1975, karena hubungan baik dengan Raja Majapahit, Raden Rahmat diberi izin tinggal di Ampel disertai keluarga-keluarga yang diserahkan oleh Raja Majapahit. Moh limo atau molimo, moh tidak mau, limo lima, adalah falsafah dakwah Sunan Ampel untuk memperbaiki kerusakan akhlak di tengah masyarakat pada zaman itu, yaitu moh mabok, tidak mau minum minuman keras, khamr dan sejenisnya, moh main, tidak mau main judi, togel, taruhan, dan sejenisnya, moh madon, tidak mau berbuat zina, homoseks, lesbian, dan sejenisnya, moh madat,
tidak mau memakai narkoba dan sejenisnya, moh maling, tidak mau mencuri, korupsi, merampok, dan sejenisnya. Pada tahun 1479, Sunan Ampel mendirikan Masjid Agung Demak. Dan yang menjadi penerus untuk melanjutkan perjuangan dakwah dia di kota Demak adalah Raden Zainal Abidin, yang dikenal dengan Sunan Demak. Dia merupakan putra dia dari istri Dewi Karimah. Sehingga putra Raden Zainal Abidin yang terakhir tercatat menjadi imam Masjid Agung tersebut yang bernama Raden Zakaria atau Pangeran Sotopuro. Sunan Ampel meninggal pada tahun 1481. Kematiannya terjadi di Demak, namun ia dimakamkan di kota Surabaya, Jawa Timur. Lokasi makamnya berada di Masjid Ampel.